lanjutkan lagi ya, Ibu kasih contoh yang lain. Misalkan nanti ada bentuk penjumlahan atau pengurangan itu pada integral, maka fungsi tersebut tinggal kita integralkan masing-masing ya. Jadi misalkan ada integral fx ditambah gx dx. Nah, ini nanti tinggal kita integralkan masing-masing. Fungsi fx-nya diintegral sendiri, kemudian fungsi g-nya juga diintegral sendiri ya. Sama dengan integral dari fx dx ditambah dengan integral dari gx dx. Nah, ini. Nanti kalau ada pengurangan pun juga sama ya. Nah, nanti kalau ada pengurangan juga sama, masing-masing diintegral sendiri. Contohnya, ketika di sini ada integral ada 2 per x pangkat 3 ditambah dengan akar x dikurangi 2. Nah, dx. Maka cara menyelesaikannya bagaimana? Nanti kita integral masing-masing anak-anak ya. Ingat, kalau masih bentuk variabelnya yang variabel berpangkat itu berada di bawah atau di penyebut, maka kita naikkan dulu sebagai pembilang ya. Ingat, ketika ada penyebut berpangkat, ketika kita naikkan menjadi pembilang, maka pangkatnya nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk akar itu nanti kita ubah menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu ya. Oke, satu-satu nih. Mulai dari yang depan, sama dengan integral dari untuk 2 per x pangkat 3 ini bisa diubah menjadi 2x pangkat min 3 ya kan. X pangkat 3 kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Kemudian untuk akar x kita ubah sendiri menjadi bentuk pangkat, yaitu x pangkat setengah. Ini ya, dikurangi 2 dx. Oke. Nah, setelah itu baru kita integral masing-masing. Mulai dari yang depan, 2x pangkat min 3. Ingat tadi untuk konsep integralnya sendiri, kalau ada x pangkat n diintegral itu hasilnya adalah seper n plus 1 gitu ya. X pangkat n plus 1. Kalau di depannya ada koefisiennya, maka itu berfungsi sebagai pembilangnya. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 per 2 nya ini kita tulis lagi ya. Pangkatnya ditambah 1, jadinya min 3 ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1, min 3 plus 1. Plus, nah karena di sini yang depannya tidak ada koefisiennya, maka yang dibuat sebagai pembilangnya adalah 1 per pangkatnya ditambah 1 setengah plus 1. X pangkatnya ditambah 1. Nah, min 2 ini kan hanya konstanta saja anak-anak. Tadi ingat ya, kalau ada konstanta di integral itu hasil integralnya tinggal ditambahi dengan variabel x ya. Hasilnya adalah min 2x. Nah, ini min 2x. Karena ini integral tak tentu, maka belakangnya harus ditambah dengan c. Oke. Setelah itu kita hitung ya, nah, sama dengan 2 per min 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian untuk x pangkatnya min 3 plus 1 tadi min 2 ditambah, nah ini setengah ditambah 1 itu kan 3 per 2 nih. Nah, atau 1 setengah langsung ibu buat menjadi pecahan biasa saja. Kemudian ini x pangkat 1 setengah min 2x plus c. Begini ya. Nah, 2 per min 2 hasilnya adalah min 1 sama dengan, atau ditulis min saja nggak apa-apa nih, min 1 boleh lah, min 1 x pangkat min 2 ditambah, nah ini seperti tadi contoh yang tadi ya, awal 3 per 2 bisa dibalik menjadi 2 per 3. Nah, x pangkat 1 setengah bisa kita uraikan menjadi x pangkat satunya hanya x saja. Kemudian untuk yang setengah itu adalah akar x. Nah, min 2x plus c. Nah, untuk yang ini kok masih pangkat negatif gitu. Nah, misalkan nanti soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda, kalau tidak ada pangkat negatif, maka bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan sifat eksponen, yaitu tinggal dibalik. Jadi pangkatnya menjadi positif, di seperempat taruh di bawah. Nah, hasilnya adalah min 1 per x pangkat 2. Nah, jadi gini anak-anak ya.
ketika dibalik maka pangkatnya menjadi positif. Plus 2/3 X akar X min 2X plus C. Begini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi diingat-ingat nanti kalau pangkatnya kalau ada variabel X berpangkat yang posisinya itu di bawah atau sebagai penyebut, maka langkahnya nanti itu dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi pangkat negatif. Kemudian kalau bentuk akar itu kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. Setelah itu pakai konsep integral seperti yang tadi, yaitu 1/n+1 X pangkat n+1 plus C gini ya. Oke. Nah, jadi ini kalau ada penjumlahan dan pengurangan itu masing-masing tinggal diintegralkan dulu. Begitu. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, ini contohnya. Nah, ada lagi nih contohnya, misalkan nanti bentuknya itu kok pembagian atau bentuk ada pangkatnya bagaimana? Nah, ini untuk yang pangkat masih pangkat 2 dulu ya. Misal di sini ada integral dari akar X min 1/akar X. Nah, pangkat 2. Oke. Ada soal seperti ini, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Kita pangkatkan terlebih dahulu anak-anak. Ya, ingat ya, ketika ada A min B dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah A kuadrat. Nah, A kuadrat, A-nya adalah akar X. Akar X kalau kita kuadratkan, maka akarnya hilang ya, hasilnya adalah X. Min 2AB. Min 2 kalikan akar X dikalikan B-nya adalah 1/akar X. Ditambah dengan B dikuadratkan, ditambah dengan 1/akar X kuadrat, itu hasilnya adalah 1/X. Nah, gini ya, dx. Oke, untuk yang tengah ini akar X dikalikan 1/akar X, berarti bisa dicoret. Maka hasilnya adalah integral dari X min 2 ditambah dengan 1/X. Nah, dx. Oke, kita integral masing-masing. Integral dari X adalah 1 per pangkatnya ini nggak ada artinya 1 ya, 1 tambah 1 yaitu 2. X pangkat 2 min. Nah, ini konstanta saja. Kalau kita integralkan maka tinggal dikasih variabel X. Terus ditambah dengan 1/X. Ingat tadi sudah ada catatan di depan, kalau ada 1/X diintegral hasilnya adalah ln X. Nah, plus C. Begini. Ya, ini contohnya kalau misalkan ada pangkatnya. Bisa dipahami ya? Contoh lagi, misalkan ada pembagian bagaimana Bu? Gitu ya. Misalnya ada pembagian. Integral dari X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1 per X kuadrat dx. Nah, kalau ada bentuk pembagian seperti ini bagaimana? Ini nanti masing-masing kita bagi terlebih dahulu ya. Nah, jadi hasilnya integral X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2 min 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, maka tinggal min 2. Yang ini plus 1/X pangkat 2 kita naikkan langsung, jadi hasilnya adalah plus X pangkat min 2 dx. Oke, setelah ini baru kita integralkan. Integral dari X pangkat 2 hasilnya adalah 1/3 karena pangkatnya ditambah 1 ya, 2 plus 1. X pangkatnya ditambah 1, min ini konstanta saja, jadinya min 2X ditambah dengan 1 per. Nah, ini min 2 ditambah 1, hasilnya adalah min 1. X pangkat min 2 tambah 1, yaitu min 1. Nah, plus C, yaitu 1/3 X pangkat 3 min 2X. Nah, ini min 1/1 hasilnya adalah min 1. Nah, untuk X pangkat min 1 bisa kita ubah menjadi pangkat positif, itu langsung hasilnya adalah 1/X. Nah, langsung saya tulis di sini ya. Nah, plus C. Oke, jadi ini hasilnya. Ini contohnya kalau pembagian ya. Silahkan dipahami terlebih dahulu, setelah ini kita lanjut ke bab berikutnya. Oke.